PKP Jakarta Islamic School, salah satu sekolah yang kami ambil untuk tugas Best Learning kali ini. SMK ini lumayan terkenal di daerah Jakarta Timur. Didirikan pada 8 April 1973, yang didukung oleh beberapa tokoh terkenal di Indonesia. Salah satu pendiri paling terkenal yaitu ada legend Purn Haji Ali Sadikin. Sampai akhirnya sekolah ini resmi pada tanggal 8 April 1976. Visi misi sekolah ini berfokus pada pendidikan Islam yang berkualitas, terpadu dan berjenjang dengan lingkungan Islami serta mengembangkan sarana dan memperluas jangkauannya. Untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di pkpdkijakarta.ac.id. Inilah dokumentasi wawancara kepada tas SMK PKP, Kepala Sekolah PKP, dan Kepala Manajemen Information PKP. Pada proyek Best Learning kali ini, kelompok kami menggunakan sistem dari Microsoft Excel, yang dimana aplikasi ini sudah pasti tersedia pada pengguna laptop. Oleh karena itu, izinkan kelompok kami untuk menunjukkan sistem yang telah kami buat di Microsoft Excel. Oke, ini adalah tampilan dari sistem yang sudah kita buat, yang dimana di sebelah kiri terdapat tombol form data siswa, form bayar SPP, form rekapitulasi, tabel data bayar, kemudian sheet kwitansi, dan tombol keluar. Selain itu, di sebelah kanan terdapat tabel yang menunjukkan jumlah siswa pada SMK PKP. Kemudian terdapat tabel pembayaran SPP, terbayar dan terhutangnya. Oke, di sini aku akan menunjukkan bagaimana tombol form data siswa bisa berfungsi. Yang dimana ketika kalian klik akan terdapat sebuah tabel yang berisikan nik, nama siswa, jenis kelamin, kelas, tanggal lahir, jurusan, alamat, nama orang tua, dan telepon. Kemudian langsung saja diisi dan dilengkapi niknya, namanya, kemudian jenis kelaminnya sebagai data siswa yang membayar SPP. Setelah data telah diisi dengan lengkap, langsung klik Add Data untuk menyimpan data yang telah diinput tadi. Kemudian bisa langsung scroll ke bawah dan yap, data yang telah diinput tadi telah masuk ke dalam sistem. Dan apabila ada kesalahan dalam mengisi data tadi, teman-teman bisa langsung aja diklik datanya, kemudian diganti dan lakukan update terhadap data tersebut. Klik update dan yap, data terupdate secara benar. Dan apabila ternyata data yang diinput salah, teman-teman bisa menghapus data tersebut dengan mengklik delete saja. Dan yap, data yang tadi sudah terhapus dan berhasil hilang pada sistem. Kemudian aku akan memberitahu fungsi dari tombol reset, yang dimana apabila datanya ingin diinput ulang, tinggal klik reset, kemudian datanya akan terulang kembali, akan kosong kembali. Tapi apabila datanya kosong, di sini tidak akan terinput oleh sistem. Oleh karena itu, usahakan untuk menginput data dengan lengkap. Data yang telah terinput dengan lengkap itu akan terintegrasi ke dalam tabel data pembayaran SPP. Di sini ada dari mulai bulan Juli tahun sebelumnya hingga Juni tahun setelahnya. Nah, di sini ada Haris Ataya yang dimana tadi kita hapus, maka data di tabel tadi kosong. Oke, sekarang kita lanjut ke tombol form bayar SPP. Nah, ini kita coba klik. Nah, di sini akan terdapat tabel yang akan terisi otomatis dengan cara teman-teman klik 2 kali salah satu siswa yang terdapat pada tabel di paling bawah. Di sini aku contohin Salwa Aulia ya, yang membayar Maret, aku checklist, kemudian April, kemudian mungkin April aja lah ya. Terus langsung aja kita klik pay dan print, kemudian oke. Nah, setelah pay dan print, teman-teman bisa langsung cetak kwitansinya nih. Kita simpan kwitansi Salwa ya, save. Kemudian ya,
kwitansi telah dicetak atau telah disimpan, teman-teman. Nih, ini adalah contoh dari kwitansi yang telah kita buat. Di sini terdapat jumlah yang telah kita bayar, kemudian sisa yang harus kita bayar, kemudian ada tanggal kwitansi itu dicetak. Kemudian apabila terdapat data yang salah, mungkin teman-teman bisa hapus datanya. Contohnya misal di sini Faiz salah datanya, kita langsung klik delete dan yes. Kemudian data akan terhapus sendirinya oleh sistem. Jadi di sini Faiz kosong datanya ya. Nah, data dari bulan yang melakukan pembayaran tadi akan masuk nih ke tabel ini. Nah, tapi di sini tadi Faiz kita hapus. Oleh karena itu tadi datanya Faiz di tabel tersebut hilang. Kemudian apabila ingin mengulang menginput data, contohnya Indah, di sini kita mau ulang, kita tinggal klik aja tombol reset yang di atas. Contohnya misal April, Mei, Juni dia udah bayar, tapi ternyata salah nih. Teman-teman bisa langsung klik reset dan semuanya akan terulang kembali seperti itu. Nah, apabila telah nih melakukan pembayaran, ya, ini akan masuk ke dalam tabel-tabel ini nih. Kayak misalkan udah bayar di Januari, itu nanti akan tabel Januarinya akan terisi. Nah, kemudian di sini ada bukti dari data pembayaran dari anak-anak yang telah bayar ya. Tadi di sini kita contoh Salwa yang dimana tadi dia membayar beberapa bulan. Nah, disinilah tercatat sisa yang harus si Salwa lunasi begitu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian pivot table atau di sini kita tulis tabel summary pembayaran. Tapi di sini teman-teman bisa melihat datanya lebih mudah ya, karena di sini teman-teman bisa cari nih mau siapa, kemudian kelas berapa, itu teman-teman bisa cari secara otomatis di sini. Misal teman-teman mau cari sesuai nama, teman-teman bisa cek namanya di sini karena udah terinput semua. Tapi apabila mau sesuai kelas aja nih, misal kita ambil kelas 11 kali ya, kelas 11. Jadi kita unchecklist semua kelasnya kecuali kelas 11. Kemudian di sini akan keluar seluruh siswa dari kelas 11 aja beserta grand total dari semua pembayaran pada kelas 11 ya. Kemudian kita coba ganti kelas. Kita coba kelas 10 ya. Kita checklist kelas 10. Dan akan otomatis seluruh siswa kelas 10 akan terinput di pivot table ini beserta total pembayarannya. Seperti itu. Oke, sebenarnya ini pivot table tadi itu sama halnya dengan form rekapitulasi, yang dimana teman-teman bisa mencari data siswa dari kelasnya ataupun dari namanya. Misal kelas 10 ini akan dicari nih oleh sistem seluruh kelas 10-nya. Kayak gitu, seluruh kelas 10 ada. Kemudian misal kita ganti ke kelas 12. Sama kayak gitu juga akan input semua data siswa kelas 12. Seperti itu. Kelas 11 juga gitu, sama akan terinput seluruh kelas 11. Tapi misal kita mau coba cari dari nama ya. Misal kelas 12 namanya misal kita cari Faiz. Nah, di sini ada Faiz tuh yang muncul seperti itu. Jadi bisa dengan dua cara, bisa cara dari mencari di kelasnya atau mungkin dibantu dengan mencari namanya itu bisa. Terus kemudian clear, data akan hilang seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut nih ke tombol table data bayar. Kita klik. Nah, ini akan masuk ke table data bayar yang tadi bisa kita lihat ya di sebelumnya. Kalau misalkan table ini digunakan untuk melihat nih di bulan apa aja sih anak ini tuh sudah bayar gitu. Di sini ada dari bulan Juli hingga Juni tahun berikutnya. Di sini ada tombol back to menu. Apabila kalian klik, ini akan kembali ke dashboard tampilan awal. Di sini juga ada back to menu yang akan mengembalikan tampilan ke dashboard awal seperti itu. Ini untuk fungsi dari tombol back to menu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tombol sheet
kwitansi. Nah, di sini adalah format kwitansi yang akan tercetak gitu oleh sistem. Seperti tadi di awal, ini adalah gambar format dari kwitansi yang akan kita cetak gitu. Jadi di sini ada ID pembayaran, tanggalnya, kemudian nama siswa, terus kelas, kemudian ada nicknya juga, kemudian ada jumlah bayarnya. Nah, di sini di tabel samping itu sebenarnya bisa otomatis ya teman-teman. Misal teman-teman udah isi di awal, data pembayaran siswa itu akan terisi otomatis di bulan apa dia bayar. Tapi di sini aku contohin secara manual, yang dimana tinggal klik aja nih true-nya atau false-nya. Kalau true tandanya dia udah bayar, kalau false tandanya dia belum bayar. Seperti itu. Nanti kalau misalkan telah bayar itu akan tertulis true. Kemudian di sini ada tombol keluar untuk keluar dari sistem, ada no dan yes. Kalau yes teman-teman akan keluar, apabila no teman-teman tidak akan keluar atau masih di sistem tersebut seperti itu.